Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil safa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Taqwa beserta seluruh pengurus masjid, Bapak Ibu, orang tua kami, kemudian juga seluruh Anda, adik-adik remaja, putra dan putri yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang layak dan patut kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini, masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita melantunkan ucapan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji hanyalah layak bagi Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak semuanya, salawat beserta salam mari sama-sama kita selalu sampaikan dan lantunkan kepada Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat beliau, yang merindukan perjumpaan dengan beliau, yang menginginkan untuk mendapat syafaat beliau dan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil masyarakat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbahagia sekali pada malam hari ini di pertengahan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan anak-anak untuk bersama-sama belajar ini bersama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang tentunya kita senantiasa dalam bulan suci Ramadan ini tidak pernah berhenti dari mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan alhamdulillah amanah dari Majelis Ulama Indonesia untuk saat ini, meskipun tidak tepat pada jadwalnya, mohon izin dan mohon maaf karena suatu hal yang memang mendapatkan dispensasi tentunya sebagai seorang perempuan, ibu-ibu ya. Jadi mohon maaf, mungkin baru saat ini bisa bersama dengan Bapak Ibu semua di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini mungkin sesuai dengan jadwal Bapak Ibu ya, meskipun ini di malam ke-18 Ramadan, tapi jadwal yang diamankan pada saya tentunya pada malam hari ini menyampaikan dengan judul peran ibu dalam rumah tangga dalam melatih anak-anak berpuasa. Ya, sekali lagi Anda mungkin yang mencatat peran ibu dalam rumah tangga dalam melatih anak-anak berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mungkin judulnya lebih ke arah ibu ini Pak ya, tetapi bukan berarti bahwa ini adalah khususan dan memang tidak ada kaitannya dengan orang tua dalam hal ini, mungkin ayah ataupun bapak di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang sudah kita sama-sama dengarkan di awal tadi, bahwa hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api
api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang mana neraka itu adalah bahan bakarnya ya an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang di sana ada malaikat yang keras dan kasar, yang tentunya malaikat ini la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'maru, dan selalu melaksanakan apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-Tahrim ayat 6 ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban yang besar bagi kita, terutama sebagai orang tua, memberikan pondasi utama dalam keagamaan untuk mendidik anak-anak kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan berbagai peran dan tugas orang tua tentunya tidak terlepas dari peran seorang ayah dan ibu. Mungkin Anda kata pada saat ini kita berbicara tentang peran ibu, berbicara ibu ini Pak, luar biasa. Ya, kita akan teringat kepada ibunda kita masing-masing, dan tentunya sebagai seorang ibu yang berada jamaah di belakang juga akan teringat bagaimana peran kita dalam rumah tangga yang luar biasa sangat besar perannya sebagai pilar yang penting dalam bulan suci Ramadan khususnya. Ya, bagaimana kita mampu memberikan hal-hal yang tentunya menjadi poros, bagaimana apakah Ramadan tahun ini 1444 Hijriah ini kita mampu mendapatkan hikmah dan juga berkah dari bulan suci Ramadan itu. Nah, ini pertanyaan kepada kita semua Bapak Ibu. Tentunya tidak lepas bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam keluarga, dalam melatih anak-anak kita, terutama di keluarga kita masing-masing, untuk mampu menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bisa mendirikan dan melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan penuh keikhlasan, maka tentu Allah akan memberikan ghufira lahu, akan mengampuni dosanya. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mengampuni dosa-dosanya pada masa yang terlampau. Luar biasa Bapak Ibu, ini menjadi motivasi besar bagi kita untuk apa sebetulnya peran penting terutama ibu dalam hal ini dalam mendidik serta melatih anak-anak kita berpuasa. Yang pertama mungkin Bapak Ibu dan Anda, kaitannya dengan puasa tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yang tentunya ini menjadi peran besar bagi seorang ibu yang multi talenta. Benar gak ibu-ibu? Ibu-ibu ini multi talenta, punya kemampuan yang luar biasa dalam keluarga, baik seorang pendidik, seorang dokter, seorang psikiater, seorang akuntan mungkin dalam keluarga juga, sehingga seorang ibu perannya tidak akan pernah lepas dari keberhasilan, kesuksesan masa depan anak kita. Nah, berkaitan dengan Ramadan ini, yang pertama peran ibu, bagaimana ibu mampu memberikan jadwal, ya, jadwal sahur dan juga membuka, ya, sahur dan berbuka serta menu yang terencana dan teratur. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sahur dan berbuka ini merupakan suatu amalan yang memang sangat dihimbau, ya, untuk sahurnya untuk dilakukan. Sebenarnya dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Makan sahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kata mungkin Anda yang memandang dan memahami bahwa kadang-kadang saya tidak sahur itu masih kuat, saya tidak sahur apa masih bisa puasa. Ternyata apa himbauan dari sebuah hadis yang sahih bahwa kita diminta dan himbau untuk melaksanakan sahur. Jadi ibu harus mampu memberikan jadwal sahur yang tepat. Jadwal yang tepat itu yang seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Kita mengakhirkan waktu sahur. Kalau dalam sebuah hadis waktu yang tepat itu kapan? Kalau dalam hadisnya bahwa jarak antara sholat kita, pernah Nabi bersama dengan sahabat itu sholat subuh. Nah, jaraknya antara sahur terakhir dengan sholat itu adalah kalau baca Al-Quran 50 ayat. Jadi kurang lebih sekitar 30-an menit, ya. Nah, jadi mengakhirkan waktu sahur ini merupakan sebuah sunnah dan amalan yang terbaik. Dan begitu juga dalam waktu sahur, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu bahwa dalam surah Al-Imran ayat 17 menyebutkan bahwa orang-orang yang mau beristighfar di waktu sahur yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan jannatul na'im nantinya yaumil qiyamah. Dan kita
kita disejajarkan dengan beberapa orang yang ada disebutkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 17 tadi. Ya, orang-orang yang mau beristighfar, orang-orang yang mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahur. Jadi jangan pernah lewatkan, Bu. Kita mohonkan anak-anak kita, ya Pak, ya, mohonkan anak kita sahur untuk makan, meskipun ada kadang-kadang adik-adik yang susah. Dengan penjamatan kita gendong, kita bawa ke meja makan, kita ajari untuk tetap minum dan makan sebisanya dengan kita berikan menu yang menarik untuk anak kita. Nah, saat itu masih ada waktu luang antara kita selesai sahur dengan kita mendengarkan azan atau menanti azan subuh. Banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ketika memasak, memanaskan lauk dan seterusnya, boleh kita sambil melantunkan itu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena janji Allah jelas bahwa nantinya akan disiapkan jannatul ma'in bagi kita, ya, sejajar dengan orang-orang yang berada di dalam surah Al-Imran yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadwal sahur kemudian berbuka juga seperti itu. Bahwa bagaimana sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus tahu bahwa berbuka itu kita harus menyegerakan, tidak boleh kita tunda-tunda. Walaupun kita mungkin masih merasa kuat dalam puasa, ketika masuk waktu maghrib bersegeralah kita berbuka. Karena dalam hadis jelas bahwa la yazalu al-mu'min bi khair, ya, ma'ajala al-fitrah. Seorang umat mukmin itu akan dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Itu hadis sahih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Anda semuanya, itu yang pertama. Peran kita sebagai seorang ibu yang tentunya menjadi poros dalam kesuksesan Ramadan ini. Sekali saja mungkin kita, Bu, ya, tidak terbangun sahur, mungkin luar biasa. Kondisi keluarga kita akan, ya, untuk berpuasanya tidak akan sesempurna seperti yang biasanya. Oleh sebab itu, visi kita harus kuat dan tentunya niat kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi keluarga kita harus kita nyatakan seluruhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tadi jadwal menu sahur dan berbuka tadi itu harus terencana dan juga teratur tentunya, sebagaimana kita pelajari dalam hadis sahih tadi. Kemudian yang kedua adalah kita menyajikan hidangan yang tentunya sehat dan juga bergizi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mampu untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mengatur dalam keluarga itu suasana yang mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kita ajari untuk anak-anak kita membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian kita bacakan mungkin kisah-kisah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menguatkan dan memberikan motivasi anak-anak kita untuk menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang keempatnya, bagaimana kita mampu memberikan edukasi bahwa dalam berpuasa kita tetap harus menjaga kesehatan. Di anak kita ajari bagaimana untuk tata cara berpuasa yang baik dan benar. Kemudian juga dengan sahur yang tepat dan buka tadi. Ya, mungkin berbukanya diawali dengan yang manis-manis. Kenapa? Mungkin kita perlu berikan edukasi kepada anak kita supaya fisik kita kembali untuk segar kembali, karena yang manis itu mengandung glukosa, memberikan kita kekuatan kembali untuk beraktivitas, terutama seperti malam hari ini. Di Bapak Ibu dan kita semua untuk bisa melaksanakan sholat jamaah isya dan tarawih nantinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita membimbing anak-anak kita dalam menjalankan puasa Ramadan. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu, membimbing ini kita harus betul-betul memberikan contoh keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Cara berpuasa yang benar, keteladanan yang seperti apa, contoh yang akan ditiru oleh anak kita. Mulai dari kita menahan waktu imsak, menahan dari lapar, dahaga, dan tentunya tidak hanya itu. Kita berikan pembelajaran kepada anak-anak kita bahwa puasa tidak hanya sekadar menahan dari lapar, haus, dan dahaga saja, tetapi juga menahan dari seluruh dan panca indera kita dari seluruh hal-hal yang dilarang oleh agama yang tentu akan membatalkan atau merusak pahala puasa itu sendiri. Nah, keteladanan orang tua dalam hal ini memang sangat penting dan harus kita tunjukkan kepada anak kita. Ketika kita minta anak kita untuk sholat, maka kita juga harus berikan keteladanan tentang kedisiplinan.
Kita ajak anak kita untuk disiplin dalam melaksanakan sholat, disiplin bagaimana kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan baik dan tentunya dengan maksimal, dengan contoh yang kita berikan. Jangan sampai kita minta kita sholat, kita sendiri tidak lengkap dalam sholat yang baik, sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, andai kata kita mampu, terutama ibu, kita yang sangat dekat dengan anak-anak kita, beberapa jam selalu bersama dengan anak kita. Nah, karena mungkin di sekolah, mungkin Ridwan kalau di sekolah ada pesantren kilat, tapi di rumah kita harus sinkron, harus seimbang. Kalau sekolah ada pesantren kilat, sekolah ada tahfidz seperti anak kita dari Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dibiasakan, didekatkan kepada Al-Quran. Bagaimana kita di rumah juga harus seimbang seperti pendidikan yang ada di sekolah. Saya pribadi Pak, mungkin berada di SMA 2 Sungai di Lalang, kepala sekolah di Lalang. Saya sangat iri dan begitu terinspirasi selalu dengan Pak Iqbal dan SD Muhammadiyah ini yang luar biasa dari sisi pendidikan tahfidznya. Bahkan di SMA kami juga menjalankan, meskipun mungkin masih belum semaksimal seperti di SD Muhammadiyah. Ada tahfidznya. Setiap kita masuk pagi Pak, kita ada juga murojaahnya, ada sholat zuhur. Kemudian sore dan siangnya menjelang sholat zuhur berjamaah ada sekolahnya. Itu anak-anak di SMA kita. Meskipun masih ini masih juz 30, tapi kita insya Allah niat kita untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran, kita sangat berazam untuk itu. Karena dalam hadis juga jelas bahwa Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi', sebagai penolong. Bagi siapa Bapak Ibu? Li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Dan bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir sebetulnya tidak hanya membaca maksudnya Bapak Ibu. Selain membaca, mentadabburi, memahami, dan yang lebih dalam lagi adalah melaksanakan seluruh amalan-amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, pendidikan yang seperti anak-anak kita ini sangat patut dan layak untuk kita syukuri. Dan tentunya kita sebagai orang tua di rumah harus kita support. Kita support, kita juga begitu mengikuti bahkan keteladanan kita. Kalau kita mampu juga ikut sama-sama menghafal, luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini dalam rangka membimbing anak kita dalam menjalankan puasa. Keteladanan jelas harus ada dari diri kita. Kedisiplinan juga harus ada dalam hal ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenamnya adalah membentuk nilai-nilai kebaikan pada anak-anak kita. Tentunya selain tadi, kalau dalam ini kita perlu keteladanan, kedisiplinan. Dan dalam membentuk nilai-nilai kebaikan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak nilai kebaikan yang ada di dalam pendidikan yang kita tempa di bulan suci Ramadan ini, yang perlu kita latih baik diri kita maupun kepada anak-anak kita. Di antaranya di dalam hal ini juga banyak berkaitan dengan kejujuran, berkaitan dengan muraqabatullah, bahwa kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir juga nilai kebaikan tentang rasa syukur, peduli terhadap sesama, mau berbagi dengan orang lain. Dan berbicara masalah kejujuran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan bahwasanya kita harus berlaku jujur dan mengajari anak-anak kita untuk jujur. Jangan sampai anak kita dalam berpuasa, puasa iya tapi tetap berbohong. Jangan sampai, karena dalam hadis man lam yada qaula zur wal amala bihi fa inna lillahi laisa hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan berbohong, perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor. Mungkin anak kita puasa tapi belum mampu menahan dari berbohong, masih mungkin mencaci dan seterusnya. Nah, ini harus kita arahkan, jangan sampai hal yang seperti ini dilakukan oleh anak-anak kita, dan perlu juga keteladanan dari diri kita. Oleh sebab itu, kejujuran ini menjadi kunci penting dalam kita berikan nilai kebaikan di bulan suci Ramadan, baik jujur pada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu, nilai kebaikan berikutnya muraqabatullah, bahwa kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi puasa dimanapun dia berada, anak kita baik berada di pandangan kita, di pengawasan kita, pantauan kita ataukah tidak, kita ajarkan kepada anak-anak bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Andai kata kita sudah bisa menanamkan pendidikan mu'aqabatullah kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang menjadi penerus generasi di masa yang akan datang, yang menjadi seorang pemimpin. Kalau pemimpin, dia pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu untuk benar-benar bertanggung jawab dengan kewajibannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah nilai kebaikan tentang rasa syukur. Syukur sebagaimana saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, bahwa syukur ini kalau dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan sholat, yang mana Aisyah melihat Rasulullah sholat pada malam hari sampai kakinya, telapak kakinya pecah-pecah. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa kau lakukan hal ini ya Rasulullah, padahal engkau telah jelas-jelas diampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kata Nabi kita, bukankah aku merasa senang jika aku menjadi orang yang pandai berterima kasih. Tentunya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa berterima kasih Rasulullah yang maksum saja Bapak Ibu adalah dengan ditunjukkan bahwa dia sholat sampai kakinya pecah-pecah. Nah, bagaimana pertanyaannya dengan kita semua? Adakah kita sudah mengucapkan syukur kepada Allah dengan wujud sholat yang benar-benar khusyuk, sholat yang benar-benar kita menunjukkan memang syukur dan terima kasih kita kepada Allah? Nah, inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita benar-benar sholat, memang benar-benar kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Mi'raj as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itulah naiknya. Kalau Rasul mi'raj ke Sidratul Muntaha, kalau kita sebagai orang mukmin, mi'raj kita, komunikasi kita dengan Allah adalah saat sholat ini. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bagian dari peran ibu dan tentunya tidak lepas juga dari peran seorang ayah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, saling bekerjasama dalam sebuah keluarga. Bahwa bulan suci Ramadan itu memberikan pendidikan dan penempaan diri kepada kita semua untuk melatih kita menjadi pribadi yang muttaqin, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat takwa ini, derajat orang-orang yang memang mampu takwa, mampu kuat dan menjalankan seluruh perintah Allah ini dan menjauhi semua larangan-larangannya, terutama di bulan suci Ramadan, dan akan berdampak positif di luar bulan suci Ramadan tentunya. Gitu ya Ibu ya, mungkin kalau ini lebih khusus pembahasan kepada Ibu, tetapi insya Allah Bapak-Bapak yang hadir juga nantinya bisa menyampaikan dan sharing kepada Ibunda yang berada di rumah, dan mudah-mudahan sama-sama kita bisa membentuk generasi yang luar biasa di depannya, seperti itu generasi Qur'ani yang dibentuk di SD Muhammadiyah ini, supaya terinspirasi bagi kita semua insya Allah, mudah-mudahan, dan kita seluruhnya bisa melaksanakan Ramadan ini dengan baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kembali fitri fitri nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja, ada salah dan hilaf itu dari saya pribadi, dari penampilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami akhiri dengan astaghfirullah li wa lakum, nastaghfirullah wa lakum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.